relatif. Pertama, relatif terhadap waktu. Jadi yang ini sebagai ilustrasi ya, sebelum masuk ke materi, biar kita paham dulu apa itu strategi dan apa itu bukan strategi gitu ya. Jadi pertama, relatif terhadap waktu, time. Yang strategi di tahun 60 di tempat yang sama tahun 2000 belum tentu itu menjadi hal yang strategis. Jadi cara-cara mencapai tujuan atau memenangkan persaingan atau serangkaian aktivitas yang terbukti efektif di tahun 80-an diterapkan dengan cara yang sama di tahun 90-an, mungkin hasilnya akan berbeda. Jadi mana yang strategik, mana yang bukan strategik itu sebenarnya relatif terhadap waktu. Yang kedua, relatif terhadap tempat. Jadi yang strategis di Brazil dengan cara yang sama ditetapkan atau dilakukan di Tokyo, mungkin hasilnya bisa berbeda dalam waktu yang sama ya. Begitu juga yang efektif dan ampuh di Jakarta, kalau dipakai di Brisbane mungkin hasilnya akan berbeda dalam waktu yang sama. Jadi yang pertama, hal yang strategis itu relatif terhadap waktu. Yang kedua, terhadap spasial. Yang ketiga, relatif terhadap perseptual. Jadi yang strategis untuk si A di waktu dan tempat yang sama, mungkin bagi si B itu bukan hal yang strategis. Itu perspektual namanya Pak Prof ya, perspektual ya. Itu perseptual. Ini yang membuat kenapa teori institusi gitu ya, industrial organization itu kan tujuannya konformis. Melalui proses normatif, mimetik, kemudian normatif, mimetik, dan koersif ya. Ada 3 proses besar dalam teori institusi. Tapi yang terjadi kan tidak ada satu keputusan strategis yang sama di antara populasi perusahaan. Kenapa? Karena persepsi masing-masing top management team itu berbeda-beda. Nah, kita bisa, kenapa perseptual ini bisa berbeda macam-macam ya. Kalau di group dynamics ya karena top management team diversity. Diversity-nya bisa karena pengalaman, karena latar belakang pendidikan, karena latar belakang fungsional gitu. Kemudian diversity-nya mungkin bisa disebabkan karena dynamics dalam konteks political proses selama proses decision making, strategic decision making di top management team itu. Tapi apapun itu, dalam tekanan yang sama, dalam case yang mungkin hampir-hampir mirip, bisa jadi strateginya berbeda satu perusahaan dengan perusahaan lain. Jadi ini yang membuat definisi strategic management menjadi fluid, menjadi tidak ajak, dan masing-masing orang, masing-masing pihak mendefinisikan apa itu strategi. Dari sini ada pertanyaan, Prof. Retno, Prof. Iya. Apakah berarti strategi itu sebetulnya bisa merupakan cara untuk top manajemen mencapai tujuannya, sehingga menjadi berbeda antar satu periode, antara satu periode pimpinan, satu lembaga, tergantung bagaimana misi atau visi dari pimpinannya. Sebetulnya apakah dikaitkan ke sana juga?
ada yang mengartikan begitu juga, gitu ya. Tapi bahwa dalam arti kalau tadi siapa yang bilang sustainable competitive advantage ya? SDA. Berarti dalam konteks ini tidak ada satu keputusan strategis yang bisa berlaku di segala waktu, di segala tempat, dan di segala kondisi persepsi. Jadi kalau mau sustainable competitive advantage, maka keputusan strategis itu harus terus dan secara permanen untuk direvisi. Yeah. Ada yang merevisi berdasarkan life cycle, ya kan? Yeah. Mungkin saat ini ketika ada kondisi pandemik virus corona, masing-masing perusahaan mencoba untuk merumuskan strateginya sendiri-sendiri ya. Yeah. Betul. Ada yang melihat bahwa ini adalah opportunity time. Ada yang melihat ini saatnya untuk efisiensi. Yeah. Ada yang mencoba untuk ya sudah resources kita bisa melakukan dua hal, efisiensi sekaligus menyiapkan untuk masuk ke produk baru dan market yang baru. Nanti kalau sudah melewat pandemi virus corona, mungkin strateginya bisa berubah lagi. Jadi itu yang membuat keputusan strategis itu fluid, tidak tetap, dan tidak ada rumusan yang baku ya. Harus begini yang harus diambil. Karena mungkin saat ini sama-sama kena pandemi virus corona, tapi sektor retail tentu berbeda strateginya dengan sektor pariwisata, dan juga berbeda dengan strategi yang ditempuh oleh sektor manufaktur. Manufakturnya bisa manufaktur sektor real atau manufaktur di hulu, misalnya perminyakan dan sebagainya, itu pasti strateginya berbeda. Belum lagi di transportasi dan lain-lain. Jadi yang kita hadapi adalah sebuah ledakan kreativitas keputusan strategi sebenarnya. Mana yang paling benar kita nggak tahu. Jadi sekarang ini, nanti setelah berlalunya waktu baru kita bisa mengevaluasi mana keputusan strategis yang relatifly paling efektif untuk dealing dengan kondisi sekarang ini. Oke, paham. Nah itu strategic decision ya. Ya. Jadi memang tidak ada satu definisi yang ajak, tidak ada satu definisi yang baku terkait dengan apa itu strategi dan apa yang bukan strategi. Semuanya fluid. Selain ketiga hal tadi, waktu, spasial, dan konseptual, ada lagi definisi yang faktor lain yang membuat strategi menjadi relatif, yaitu level of hierarchy. Jadi level of hierarchy itu ini nanti akan masuk ke corporate strategi ya. Jadi bayangkan katakanlah perusahaan holding, Lipo Group atau Sinarmas atau Astra Internasional gitu ya. Kalau strukturnya kan holdingnya adalah Astra Internasional, di bawah Astra Internasional ada apa saja? Bawah Astra Internasional, Prof. Ada sawit, Pak, London. Ada Astra Agro ya. Ada 7 Agro ada. Ini bisnis, Prof. Astra Agro, kemudian ada Astra Infrastruktur ya. Betul. Ada. Kemudian ada otomotif. Ada. Otomotifnya ada roda 2, roda 4, Prof. Ya. Nah, keputusan yang diambil di level Astra Internasional itu adalah corporate strategi.
keputusan yang diambil di Toyota Astra Motor, kemudian Honda Astra Motor, ini adalah bisnis unit strategi. Jadi satu level di bawah holding. Di bawah Toyota Astra Motor itu ada namanya marketing director, ada finance director, ada IT director, ada human resource director. Ini adalah functional strategy. Jadi dalam perspektif Toyota Astra Motor, keputusan yang diambil direktur marketing itu bukan strategi, itu adalah taktikal. Bagi Astra Internasional, keputusan yang diambil di Toyota Astra Motor itu relatif tidak sestrategis yang diambil di holding. Jadi strategis dan tidak strategis tergantung juga dari level hierarki. Bisa diikuti? Bisa, Ya, Pak. Prof. Jadi relatif terhadap waktu, spasial, perseptual, dan hierarki. Kalau Anda keluarga Tinarmas, keputusan yang diambil Anda sebagai direktur BSD, katakanlah, itu bukan, menurut perspektif Anda, itu adalah implementasi dari strategi yang diambil di level holding, ya, Sinarmas. Begitu juga kalau misalnya Anda direktur internet service providernya Sinarmas, Friend, mereka punya internet service provider, ya. Smartphone, Pak. Smart Friend. Smart Friend, ya. Kalau Anda direksi Smart Friend, dalam perspektif keluarga Franky Wijaya, itu adalah tactical untuk mencapai strategi yang diputuskan di level holding atau di level owner. Jadi mana yang strategis dan mana yang tidak strategis tergantung waktu, tergantung space, tergantung perseptual, dan tergantung hierarki. Nah, mata kuliah corporate strategi ini sebenarnya mata kuliah yang level keputusan itu di level holding sebenarnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Belum, Prof. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau hanya single entity? Tidak leveling gitu ya, tidak ada holding, tidak ada bisnis unit, tapi jadi satu. Maka corporate strategi itu adalah bisnis unit strategi. Ada pertanyaan? Nah, sekarang saya tidak tahu Pak Hari sudah menjelaskan nggak corporate strategi ini. Kalau bayangkan Anda adalah Pak Franky Wijaya, kemudian Khairul Tanjung, kemudian Abu Rizal Bakri, Arifin Panigoro, siapa lagi? Muktariadi, iya kan? Iya, Lipo. Iya, Lipo. Terus siapa lagi? Keputusan apa sih yang akan Anda ambil dan Anda pikirkan kira-kira apa? Yang sempat tadi disinggung sama Budian, gimana untuk sustainable dari perusahaan ya, Prof? Iya, tapi apa jenis keputusannya? Kan nggak mungkin Pak Muktariadi ngurutin NPL-nya Bank Lipo yang sekarang jadi dia punya ya, namanya atau NPL-nya OVO gitu ya. Mungkin dia lebih pada corporate strategi. Corporate strategi, iya. Iya, apa corporate strategi itu?
secara consolidated strategi-strategi dari bisnis unit, misalnya kalau PNL-nya lebih kepada PNL konsolidasi dari semua bisnis unit yang dibawa ke holding level, Prof. Iya, apa? Jenisnya apa? Kalau Anda bayangkan Anda Khairul Khan. Kebijakan, Prof. Kebijakan, contohnya lebih ke visi misi kebijakan yang lebih general untuk seluruh bisnis unitnya gitu. Jadi nggak ke taktikal gitu. Iya, konkretnya apa? Kalau Sasaran perusahaan. Ya, mungkin action strategi sendiri, Prof, kayak merger, acquisition, kemudian jadi dasar-dasar dari strategi korporasi itu. Atau mungkin long term planning, Prof. Iya, tapi apa? Keputusan apa yang akan Anda ambil? Ada yang bisa how to survive? Jadi belum diajarin ya sama Pak? Growth, lebih ke growth strategi gitu. Iya, grup strategi seperti apa? Growth divestasi mungkin, Prof. Divestasi atau investasi kali. Ya, lebih tajam lagi, investasi seperti apa? Jenisnya? Misalkan ada anak perusahaan yang perform, maka investasi atau uang dari pemilik modalnya ditambahkan. Tetapi misalkan anak perusahaan itu tidak menguntungkan, maka akan dilakukan divestasi. Ini memang agak susah ya kalau apa? Iya. Nggak bisa saya gambarin. Intinya itu portofolionya gitu, Prof. Intinya portofolio, intinya kan mengcombine gitu ya, mengatur portofolionya mereka gitu. Ya, bisa lebih tajam lagi mengatur portofolio. Kalau Anda finansial ya, Prof. Iya, lebih ke investment gitu. Kalau Anda levelnya Pak Mokhtar Riyadi, Pak Ceting, kemudian Abu Rizal Bakri, Arifin Panigoro gitu ya. Sebenarnya di meja Anda apa sih yang Anda buka? Cuan, Prof. Cuan. Ya. 3C. Asalkan cuan. Jadi yang Anda buka itu adalah portofolio industri. Oh iya, portofolio industri. Iya, Mas. Iya, betul. Iya, betul, Prof. Portofolio industri. Apa yang Anda harus putuskan? Karena yang harus Anda putuskan adalah Anda mau masuk di industri apa sih? Gitu kan? Iya. Dan apakah Anda harus keluar dari industri itu? Kan begitu? Iya. Sama ketika Mokhtar Riyadi bilang, saya nggak kuat lagi untuk burning money di OVO, saya keluar aja. Itu dia quit dari industri itu. Oke. Dan keputusannya ketika ada peluang masuk industri lain, dia masuk investasi di industri lain. Jadi level corporate strategi itu bukan lagi Anda operasional, bukan levelnya produk diferensiasi gitu ya. Bagaimana caranya membuat payment system menjadi lebih bagus dibandingkan dengan kompetitor? Itu Anda bisa meng-hire CEO untuk melakukan itu. I see, Pak. Anda tidak dalam konteks bagaimana mendapatkan the best talent, itu Anda bisa meng-hire direktur SDM untuk melakukan itu. Jadi nggak mungkin di level corporate strategi, katakanlah di board of commissioner, board of directors, di dalamnya ada owner, di level holding ya, itu Anda mikirin sampai level teknis, direksi Astra Internasional mikirin rendemen dari Astra Agro. Gitu ya. Kapan pemupukannya ya nggak habis-habis, dia akan kehabisan waktu, dan itu level yang taktikal gitu, yang sangat operasional day to day, dan mereka nggak punya waktu. Tapi yang mereka harus putuskan adalah apakah kita akan stay di sebuah industri atau kita masuk ke industri yang lain. Oke. Prof, kalau dimaksud tadi portofolio industrinya sendiri berarti memetakan apakah industri yang dia miliki itu masuk dalam kelompok, kalau kita lihat sudah Kesko atau DOC atau itu seperti itu ya, Prof, yang dilihat semacam pendekatan 4 pilar STAR itu, Prof. Iya, tapi itu level konsultan ya. Jadi kita nggak masuk ke sana. Jadi bayangkan Anda sekarang ini adalah Mokhtar Riyadi, Abu Rizal Bakri gitu. Jadi dalam kepala Anda, dalam bayangan Anda, dalam persepsi Anda adalah saya mau invest di mana ini. Dan saya
yang ada sekarang ini menguntungkan nggak? Kalau nggak menguntungkan, saya cabut, saya keluar, saya invest di tempat lain. Itu adalah jenis keputusan yang diambil di level corporate. Oke. Prof, Di level saya holding. boleh nanya nggak, Prof? Iya. Ya, ini Prof, agak sedikit penasaran. Kalau misalkan di level corporate strategi, misalkan anggap saja saya menjadi CEO dari Astra International, melihat kondisi Gojek, Grab yang sekarang makin banyak kan, pastinya sebagai CEO kan pasti akan juga memikirkan, wah ini pasti satu sisi pasti akan kena ke industri saya. Either saya akan mengembangkan anak perusahaan terkait digital. Kemarin dibentuk Astra Digital International, atau masuk ke Gojek sebagai investor. Mungkin contohnya seperti itu kali ya, Prof ya. Ya, atau dua-duanya kita lakukan bareng-bareng. Dan itu adalah keputusan di level corporate, di level holding. Nah, sekarang lebih down to earth ya. Jadi kalau saya bagi, ada dua keputusan besar yang harus diambil di level corporate. Satu adalah diversification. Ya. Ada yang bisa tahu bedanya diversification dan differentiation? Diversifikasi, diferensiasi. Kasih Kan sering kalau baca jurnal itu kan, ada yang diversifikasi, ada yang diferensiasi. Ada yang tahu bedanya? Kalau diversifikasi itu kaitannya lebih kepada M&A, di mana kita mendiversification misalnya portfolio kita gitu. Tapi kalau diferensiasi itu lebih kepada how we differentiate ourselves among the competitors gitu. Ada yang lain? Kalau diferensiasi lebih kepada diferensiasi produk gitu misalnya, Prof. Tapi kalau diversification itu lebih kepada jenis-jenis yang tadi strategis itu. Jadi kalau diversifikasi itu adalah usaha bisnis. Kalau diferensiasi itu levelnya produk. Iya. Jadi, nah, yang pertama, diversifikasi itu dibagi dua. Ada diversifikasi yang related, ada diversifikasi yang non-related atau konglomerat. Saya ulangi ya. Iya, Prof. Jadi, diversifikasi pertama kalau Anda punya perusahaan sepatu, gitu ya. Kemudian karena Anda sangat entrepreneurial, kemudian Anda dapat tawaran bisnis dari kolega Anda untuk masuk ke batu bara. Tadinya sepatu, sekarang punya batu bara. Itu related atau non-related? Non-related. Non-related. Berarti Anda mendiversifikasi usaha Anda non-related, Anda menjadi konglomerat. Oke. Jadi ini kita benar-benar berada di level Mukhtar Riyadi, Abu Rizal Bakri yang punya uang, gitu ya. Kemudian Arifin Panigoro, Franky Wijaya, Samsul Nur Salim, gitu ya. Uangnya mau diinvestasikan di mana, gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya Anda punya sepatu, gitu ya, pabrik sepatu. Kemudian Anda tertarik untuk ke Garment misalnya. Ke penyamakan kulit dan peternakan, itu related atau non-related? Related, Prof. Related. Related kemana? Ke hilir atau ke hulu? Ke hulunya, bahan bakunya. Ke hulu. Jadi related itu dibagi dua lagi. Ada related ke hulu dan ada related ke hilir. Kalau ke hilir, Anda punya pabrik sepatu,
Kemudian Anda diversifikasi kemana? Punya usaha apa? Toko sepatu ya. Toko Iya, toko sepatu ya. Ya. Kalau Anda lihat Zara gitu ya. iya. Zara itu kan mendiversifikasi usaha, memang tadinya kan dia retail ya. Kemudian dia masuk ke garment. Jadi dia masuk ke hulu. Iya, iya. Ada yang bisa ngasih contoh diversifikasi related ke hilir untuk konteks Indonesia? Misalnya kalau perusahaan mobil dia ke hilir ya. Dia membeli konsumernya ya. Kalau hilir itu berarti. Iya. Apa ya? Pertamina Astra ya, Prof ya. Oh, Yang Astra. Bata. Ya. Bata, ya. Astra dia produsen otomotif, dia juga punya jualan retail, dia punya distributor, dia punya dealer, dia punya multi finance ya. Jadi mengarah ke konsumen, asuransi gitu ya. Samsung itu kalau nggak salah dia juga masuk ke hulu ya. Jadi karena bikin pabrik baja, pabrik aluminium gitu ya, untuk menopang industri otomotifnya. Kalau kayak Nissan di Indonesia itu termasuk apa ya, Prof? Dia pabriknya kan ditutup ya. Nah, itu kedua. Yang tadi diversifikasi itu adalah growth strategy. Yang kedua itu adalah retrenchment. Retrenchment ini atau pull out. Jadi ada dua. Satu adalah growth strategy, jadi strategi pengembangan. Dan satunya lagi adalah retrenchment atau pull out. Pull out bisa divestasi ya, bisa partial divestment, bisa benar-benar completely pull out, bisa likuidasi. Jadi ada 3 ya, Prof? Iya. Nah, tadi saya bicara related ya. Iya. Sebenarnya sebelum hulu ke hilir, related itu ada 2. Jadi hulu dan hilir ini adalah vertikal sebenarnya. Related ada 2, satu adalah vertikal, satunya lagi adalah horizontal. Yang vertikal ini hulu dan hilir, yang horizontal contohnya apa? Yang horizontal yang akuisisi ya, Prof. Apa? Merger. Horizontal itu misalnya sekarang Anda usaha Anda menghasilkan laptop. Kemudian Anda diversifikasi usaha menghasilkan iPad. Maka itu adalah related yang horizontal. Iya. Paham ya bedanya vertikal dan horizontal? Iya, dia satu lini gitu kan ya, Prof, kalau yang horizontal. Yang ini satu lini. Prof, kalau misalnya kayak, maaf ini, kalau bank ada namanya bank konvensional sama syariah gitu, itu berarti dia termasuk? Relatif horizontal. Horizontal, oke. Iya. Jadi Anda punya asuransi, sekarang buka bank, itu diversifikasi relatif horizontal. Masih ada di industri keuangan. Iya. Tapi kalau tadi Anda punya pabrik sepatu dan masuk batu bara, itu non-related industrinya. Itu konglomerat. Tapi bentuknya berarti bisa macam-macam ya, Prof? Bisa kita akuisisi atau membentuk perusahaan baru atau di dalam perusahaan? Ya, itu taktikal aja. Apakah greenfield, apakah akuisisi, akuisisinya apakah hostile acquisition, ataukah melalui capital market, gitu ya.
Itu masalah teknis saja. Tapi bayangkan Anda seorang Mokhtar Riyadi gitu ya, sampai mikir ke akuisisi atau merger akuisisi atau masuk capital market gitu kan. Kan biasanya intuisi entrepreneur kan mau masuk sektor mana dulu. Nanti panggil konsultan, kira-kira bauran equity-nya seperti apa gitu kan. Jadi apakah 100% modal sendiri ataukah 50% kita equity kita, 50%-nya kita pinjam ke bank gitu ya, ataukah kita membuat IPO obligasi gitu ya untuk take over jalan tol gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau itu sih udah level tactical ya, gitu ya. Oke, jadi ini adalah jenis-jenis corporate strategi sebenarnya. Satu growth strategi dan satu lagi retrenchment atau pull out. Yang growth strategi itu disebut dengan kata lain dalam konteks corporate strategi adalah diversification strategi, dibagi dua, related atau non-related atau konglomerat. Yang related dibagi dua, bisa vertikal, bisa horizontal. Yang vertikal bisa ke hulu, bisa ke hilir. Halo? Iya. Iya, Pak. Iya. Jadi kira-kira corporate strategi ya ini gitu ya. Sebelum mulai ada pertanyaan? Ini belum dijelaskan ya sama Pak Haris ya? Kalau diversification related unrelated sudah, Prof. Ke vertikal dan horizontal juga sekilas, tapi lebih kepada yang vertikal ya. Contoh-contohnya mungkin yang masih agak banyak ya. Dapat Iya. Kalau tidak ada, kita coba lihat slide-nya ya. Oke. Pak Michael bisa ke berikutnya. Ke slide berikutnya. Gimana nih? Ya. Jadi kalau tadi ya, definisi strategi, kalau Chandler bilang determinations of the basic long-term goals and objectives dari sebuah perusahaan, and the adoption of courses of action and the allocations of resources necessary for carrying out these goals. Jadi ada basic long-term goals dan tujuan perusahaan, kemudian adopsi action, dan juga termasuk resource allocation. Menurut Chandler, yang penting adalah yang terakhir itu. Jadi keputusan strategis yang legitimate, yang kredibel itu kalau ada budgetnya. Jadi kalau yang tidak ada budget bukan keputusan strategis, itu himbauan. Jadi itu hanya angan-angan gitu ya. Jadi CEO atau top manajemen tim yang kredibel ketika mengambil sebuah keputusan strategis, maka pada satu titik dia harus komit untuk resources, baik budget, orang, teknologi, dan lain-lain. Kalau di pemerintahan juga sama,
keputusan yang paling kredibel adalah keputusan yang ada implikasi anggaran. Kalau keputusan tanpa implikasi anggaran tidak ada di APBN, maka yaitu himbauan dan saran. Sama, bupati, gubernur, kalau mengambil sebuah strategic direction, kalau tidak ada implikasi anggaran yang terlihat menonjol untuk mendukung keputusan strategisnya, maka itu angan-angan saja. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya Anda sekarang marketnya ada di Jakarta, kemudian arah strategisnya Anda mau go internasional, mau masuk pasar ASEAN, sampai Anda tidak mengalokasikan anggaran untuk mendukung people placement, kemudian mencari data terkait dengan ASEAN market, kompetitor di ASEAN, maka arah strategis Anda itu bukan sebuah keputusan strategis ya, karena tidak ada anggarannya. Ada pertanyaan versinya Chandler? Enggak, Prof. Belum. Nah, kalau Segev tahun 87 itu melihat bahwa hal yang strategis itu adalah apapun proses, apapun hal yang dilakukan agar organisasi itu bisa align dengan environment. Jadi organisasi itu sticky, tapi environment itu dengan cepat berubah. Maka hal yang paling strategis adalah bagaimana menyesuaikan organisasi dengan perubahan environment. Itu adalah hal yang strategis. Persoalannya environment terus berubah ya. Sama juga, ya gimana? Sama juga dengan Hofer and Stendel ya, tahun 78. Jadi matching organization dan its environment itu adalah hal yang strategis. Next. Halaman berikutnya. Nah, kalau Mintzberg et al. Tahun 76, yang disebut strategis itu adalah segala hal yang penting. Penting terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil, kemudian resources yang dialokasikan, dan hal-hal yang harus disiapkan. Semakin penting action yang akan diambil, maka keputusan itu semakin strategis. Lebih strategis mana? Keputusan membeli mobil atau keputusan membeli motor bebek? Tergantung tujuannya ya. Enggak, kalau misalnya kondisi normal gitu ya. Mobil. Mobil. Kenapa? Mobil lebih strategis ketimbang motor bebek. Price yang harus dibeli gunakan Pak, resources yang digunakan, budget yang harus dialokasikan, yang harus dilakukan, kemudian presiden sets ya, jadi persiapannya, garasinya ada apa tidak, kemudian bisa nyetir SIM A atau tidak, brosur mobil dan sebagainya. Gitu iya bro. Jadi sama kalau misalnya dibandingkan beli mobil atau beli pesawat pribadi, ya itu jelas pesawat pribadi lebih strategis ketimbang beli mobil gitu ya. Iya bro. Kompleksitasnya jauh lebih rumit, harus nyewa di bandara, harus punya pilot gitu ya. Perizinannya ya bro. Perizinannya dan sebagainya gitu ya. Jadi
tergantung pembandingnya juga. Jadi yang strategis berdasarkan apa, dibandingkan dengan apa, gitu ya. Jadi bukan hal yang statis ya. Kalau Hemar Cempi tahun 93 lebih operasional, product development, production, order fulfillment, service quality, gitu ya. Yang merepresentasikan proses yang kritikal untuk perusahaan. Jadi critical firm proses ini nanti mengarahnya ke core kompetensi. Honda core kompetensinya apa kira-kira? Halo? Mobil. Ya. Kalau saya tanya Honda misalnya, itu core kompetensinya apa? Engine kan bagus. mesin ya? Iya, mesin. After sales. Small engine. Iya. Oh, mesin gitu. Transport. After sales mungkin Prof yang membuat agak sedikit lebih beda. Salah satu yang apa namanya bisa kita gunakan untuk mendeteksi core competence itu adalah tidak boleh unit itu di outsource-kan. Dan itu harus dikuasai oleh perusahaan itu. Honda core kompetensinya adalah desain. Iya. Design, I see. Spare part bisa di outsource-kan ke Turki, engine bisa ditaruh di Thailand. Desainnya beda. Tapi desain harus dia kuasai. Nike apa Nike? Yang kritikal, yang harus dia pegang. Marketing. Branding ya? Mereknya Pak. Branding. Brandnya, mereknya. Ya, branding itu yang menjadi kekuatan. Branding Iya. dan environment di sekitar branding. Masalah sepatu produksinya bisa taruh di Vietnam, bisa taruh di Indonesia. Iya. Kemudian, tapi branding itu harus dia kuasai, gitu ya. Jadi tidak boleh di outsource. Itu adalah critical firm process. Nah, sama di perusahaan apapun, ketika proses organisasi semakin kompleks, semakin rumit, tidak bisa semuanya dihandle, maka ada satu function yang harus di-retain, dan itu adalah yang paling kritikal, dan itu adalah core kompetensi kita. Kalau itu kita lepas, orang bisa meniru, sudah hilang keunggulan kita. Ya, baik. Nah, kemudian berikutnya, something that complex, difficult, ill-structured problems, itu adalah Anda dealing dengan hal yang sifatnya strategis. Jadi hal yang strategis itu bukan hal yang rutin, bukan hal yang monoton, bukan hal prosedural, tapi yang kompleks. Bukan hal yang mudah, tapi hal yang difficult. Bukan hal yang terstruktur persoalannya, tapi yang ill-structured. Yang nggak tahu sumbernya dari mana, tiba-tiba menjadi sebuah persoalan, dan rembetannya kemana-mana. Kalau nggak kita selesaikan, dampaknya bukan hanya ke divisi itu, tapi ke unit yang lain, ke organisasi secara keseluruhan, ke reputasi di market kita, ke kredibilitas di mata investor, dan lain-lain. Jadi, kita dealing dengan hal tersebut, maka ada dealing dengan hal yang strategis. Slide berikutnya, Pak Prof. Ya, slide berikutnya. Nah, competitive advantage ya. Jadi keunggulan bersaing. Dulu Michael Porter bilang bahwa keunggulan bersaing itu bisa kita protect dengan intellectual property right. Tapi ketika
environment semakin dynamic, kemudian informasi semakin terbuka, kita dengan mudah dan dengan cepat mendapatkan feature produk dari perusahaan kompetitor kita yang akan di launching, dan ketika kita melakukan perubahan kecil, maka itu sudah tidak bisa lagi dikenakan intellectual property right. Maka pendekatan Michael Porter menjadi usang. Daphne tahun 94 membuat buku namanya Hyper Competition dan mencoba untuk memetakan kondisi persaingan waktu itu dan mengusung sebuah konsep baru namanya hyper competition. Nah, Daphne mengusulkan alih-alih seperti Porter, jadi keunggulan bersaing kita produce, kemudian kita protect. Justru yang harus kita lakukan adalah untuk bisa sustainable competitive advantage kita, kompetensi yang harus kita lakukan adalah permanently kita harus melakukan inovasi. Jadi inovasi yang kita hasilkan dalam waktu cepat dan singkat itu akan menjadi standar di industri. Dan pesaing akan dengan cepat untuk take over keunggulan bersaing kita. Jadi kita tidak bisa hanya membuat satu keunggulan bersaing dan kita berlama-lama hidup dari keunggulan bersaing yang sudah kita produce 2, 3, 4 tahun yang lalu. Sekarang iPhone masuk dengan kamera 3 ya, 3 kamera di belakang ya, awalnya. Tapi kan semua handphone baru sekarang juga sudah menggunakan 3 kamera di belakang ya. Pakai Leica lagi, paling dari Leica lagi gitu ya. Jadi itu salah satu contoh, tinggal posisinya saja yang diatur, ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang ditumpuk 3 gitu. Tapi keunggulan dengan menempatkan 3 kamera di belakang dengan cepat itu akan ditiru dan dimimetik oleh pesaing-pesaingnya. Itu salah satu contoh ya. Nah, competitive advantage itu how to win the competition. Competitive advantage refers to all strategy determine firm's advantage over competitors in order to win competitions. Bisa tangible, bisa intangible. Yang tangible bisa produk karakteristik, bisa aspek quality, advertising visual picture, price, after sales, service, kemudian location, dan lain-lain. Yang intangible, good consumer perceptions and associations about firms and its products, image, and reputation. Jadi, competitive advantage bisa tangible dan bisa intangible. Lebih sulit mana ditiru, yang tangible atau intangible? Intangible. Yang intangible ya. Jadi itu kenapa brand image, kemudian brand capital itu susah untuk ditiru. Brand equity gitu ya. Iya, betul Pak Bro. Betul sekali. Ada pertanyaan? Belum. Ini kalau di kelas agak enakan ini, kita bisa ada feedback, tapi kalau di sini ngomong di depan laptop ini. Ya, Pak. Selama ini di kelas rame loh, Bro. Selama ini kita aktif kok. Kalau di kelas rame. Oh, di sini malu-malu. Prof, izin Prof agak sedikit ke belakang tadi. Tadi disebutkan salah satu definisi strategi yang disebutkan link mulai ke environment. Apakah sejak itu sehingga
ada pemikiran tentang manfaat sosial ya, sehingga tidak hanya corporate strategy aja yang muncul, tapi juga ada corporate value, kemudian ke arah social value, karena sudah ada pemikiran kepada environment. Itu yang pertama, Prof. Environment itu bukan environment, green environment, social environment ya, tapi okay. Environment. Jadi environment itu adalah semua hal di luar perusahaan itu environment. Oke. Jadi kalau misalnya termasuk CSR, kalau ada undang-undang yang mewajibkan perusahaan mengalokasikan dana CSR, ya itu apa namanya harus dialokasikan. As simple as that, gitu ya. Oke. Prof. Iya. Saya mau nanya, Prof. Iya. Kalau misalkan nih, Prof, kita sebagai CEO terus kemudian kita dihadapkan pada kenyataan intangible yang kita miliki itu tidak cukup kuat melawan kompetitor. Kemudian langkah strategik apa yang kira-kira kita bisa lakukan dengan cepat gitu, Prof? Maksudnya kan kalau level kayak yang tadi Prof sampaikan, kalau udah di level kayak apa namanya owner gitu kan, dia mikirnya dia punya duit, dia akan beli apapun gitu kan untuk memenangkan kompetisi. Sementara intangible tadi kan susah untuk ditiru kan, Prof? Kalau ini biasanya price, Pak. Perusahaan-perusahaan produk dari Tiongkok itu menghancurkan banyak perusahaan Jepang banding harga. Harga ya? Salah satunya ya. Tapi differentiation juga bisa ya, Prof? Iya, pada saat yang bersamaan, yang penting kan customer acceptability dulu kan. Oke. Bagaimana orang bisa tahu produk kita kalau pertama kondisinya pesaing kita jauh lebih awareness-nya lebih tinggi. Satu-satunya cara yang paling efektif adalah banding harga. Contoh misalkan kayak Wuling gitu, Prof ya. Iya. Dia dihadapkan kompetisi di Indonesia di mana Astra dan Honda segala macam sudah cukup kuat, dia masuk, berarti dia harus main di harga gitu ya, Prof? Iya. Harga dulu masuk, kemudian baru ekosistemnya dibangun, Pak. Tapi kalau misalkan harga tidak diimbangi dengan kualitas kan pasti konsumen juga akan nantinya langsung diimprove di kualitas ya, Prof ya? Iya, Huawei itu sekarang ini 10% dari total revenue ya, bukan profit ya, itu ke R&D. 10% dari revenue, oke. Bukan profit ya, tapi 10% dari revenue itu ke R&D. Kenapa Huawei bisa itu? Economy of skill-nya sudah memenuhi. Jadi kalau Karl Marx bilang, quality itu tidak bisa kita dapatkan kalau quantity nggak kita raih duluan. Economic of skill. Iya. Bagaimana Anda bicara quality kalau yang beli produk Anda masih sedikit? Tapi kalau misalkan kayak OVO itu, Prof, mohon maaf, Prof. Kalau OVO itu kan dia udah promo habis-habisan, kemudian dia memaksa konsumen yang datang ke mallnya Lipo untuk punya OVO gitu kan. Tetapi kenapa dia tidak bisa survive atau karena dia lemah di R&D-nya mungkin ya? Ya mungkin karena ekosistem, kalau payment system itu kan ekosistem, Pak. Ekosistem yang tidak dibangun oleh OVO. Dan dia hanya, kalau menurut saya, hanya fokus pada ekosistem yang dimiliki. Kalau kita dari sisi konsumen kan sejauh itu menguntungkan buat kita switching cost-nya akan lebih murah kan, Pak? Betul. Ke produk yang baru. Ya kan? Psikologis konsumen kan itu. Ngapain kita ke GoPay kalau OVO lebih menguntungkan gitu. Betul. Tapi kan kalau kita sejauh kita melihat OVO tidak menawarkan hal yang lebih menguntungkan ketimbang GoPay, ya ngapain kita nyoba-nyoba OVO gitu. As simple as that. Nah, biasanya faktor harga itu yang menjadi daya tarik utama untuk entry mover ya. Berarti ada 3 yang saya tadi coba ini, Prof, dapat. Pertama, harga,
kemudian R&D-nya juga diperkuat, yang ketiga adalah ekosistemnya ya Prof ya? Iya. Jadi kayak misalnya Wuling, ya sama, dia banting harga dengan feature yang sama, tapi kan segera dia masuk ke kerjasama untuk membuka dealer-dealer servis di daerah-daerah gitu ya. Betul, satu dealer itu disubsidi 2M, Prof. 2M ya. Jadi orang yang mau buka dealer Wuling sama Ibu Wuling dikasih 2 miliar. Iya. Ya itu yang harus dikeluarkan sebagai entitas baru yang tidak sekuat pemain yang sudah ada. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Tadi disebutkan bahwa competitive advantage itu kan merupakan sesuatu upaya untuk dia tetap menjaga keunggulan. Pernah ada suatu yang menyatakan bahwa kalau misalnya competitive advantage itu dibangun, yang paling sulit adalah membangun individunya atau people-nya. Apakah merupakan sesuatu yang cukup strategis atau benar-benar sangat strategis jika kita perhatikan adalah di people development supaya dia tetap inovatif, inovasi, dan juga berdaya saing. Itu bagaimana ya, Prof? Iya, yang penting adalah proses. Jadi begini, mana yang penting, competitive advantage atau kemampuan untuk menghasilkan competitive advantage? Kemampuan untuk menghasilkan competitive advantage, Prof. Kemampuan untuk menghasilkan competitive advantage lah yang jauh lebih penting ya ketimbang competitive advantage itself gitu. Iya. Iya. Nah, kemampuan to build competitive advantage itu bisa macam-macam. Bisa orang, bisa proses, ya kan? Iya. Bisa prosedur, gitu kan? Iya. Ada perusahaan yang kompetensi to build competitive advantage dan renewal competitive advantage itu tidak di orang tapi pada sistem. Oh, baik. Jadi orang bisa datang dan pergi gitu ya. Citibank. Iya. Competitive advantage-nya bukan di orang, competitive advantage-nya di sistem. Sehingga orang-orang terbaik di Citibank kemana-mana tapi Citibank-nya tetap kuat. Baik. Apa yang membuat Citibank seperti itu adalah sistem yang bisa menghasilkan the best talent gitu ya. Jadi tidak tergantung orang. Tapi ada juga yang seperti Anda sampaikan tadi, orangnya yang jago gitu ya. Baik. Desainernya yang bagus gitu ya. Jadi kayak Louis Vuitton, kemudian Gucci gitu ya. Kalau desainernya Tom Ford itu kan juga desainer yang keluar dari sebuah brand. Iya. Dia membuat brand sendiri gitu ya. Betul. Dan itu orang gitu ya. Jadi tergantung perusahaannya, tergantung dari produknya. Iya. Dan yang penting tadi sistem itu ya, Prof ya, yang perlu dijaga dan dibangun. Iya. Terima kasih, Prof. Next. Nah, dari mana keunggulan bersaing itu berasal gitu ya? Bisa ada perspektif industrial organization, kemudian teori institusi itu dari eksternal, dari environmental determinism. Itu perspektifnya bisa industrial organization, structure, conduct, performance, struktur industri itu menentukan perilaku perusahaan-perusahaan yang ada dalam industri itu, dan perilaku itu yang menentukan kinerja. Itu adalah perspektif industrial organization. Yang kedua adalah population ecology. Population ecology itu dari Hanan Freeman bilang bahwa environment lah yang menentukan mana perusahaan yang sukses dan tidak. Suaranya hilang, Bro. Ya. Oke. Nah, yang ketiga institutional theory.
Iya. Halo, ya. Halo Pak Prof, jelas Pak Prof. Jelas ya. Ya, Sama ada jeda kadang-kadang saya bingung ini jaringannya jalan atau nggak jalan. Saya dengar Pak Prof nggak ada jeda, bagus, lancar terus. Lancar ya. Nah itu perspektif yang external environment ya, external organization. Jadi environmental deterministic. Jadi kira-kira begini, kalau environmental deterministic itu, perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang berada di environment yang bagus. Nggak mungkin di environment yang tidak bagus ada perusahaan yang jadi bagus. Oke. Jadi kalau Anda ingin jadi orang baik, bergaulah dengan orang-orang baik, gitu. Itu kira-kira gampangannya external atau environmental deterministic ya. Saya boleh ambil minum dulu ya, haus juga nih. Boleh Pak. Bentar ya, ambil minum dulu ya. Monggo Pak Prof. Ya, udah kembali. Monggo Pak Prof. Ya, itu kira-kira tesis dari environmental deterministics ya. Nah, lawannya environmental deterministic itu adalah internal organization. Jadi, alih-alih organisasi tergantung dari environment-nya, yang internal organization ini adalah free choices. Jadi, perusahaan, baik buruknya perusahaan tidak tergantung dari environment-nya, tapi dari keputusan-keputusan yang diambil di dalam organisasi itu sendiri. Ada dua, yang pertama adalah perspektif resource-based view, dan yang berikutnya adalah top management team perceptions. Jadi dalam perspektif internal organization, meskipun di negara dunia ketiga, negara berkembang, bukan berarti kualitas perusahaan itu tidak mampu bersaing dengan perusahaan yang berada di negara maju. Tergantung dari resources-nya dan tergantung dari top management team quality-nya. Bisa jadi perusahaan yang besar di negara maju dengan environment yang lebih rapi, lebih jelas, lebih terukur, lebih transparan, kalah bersaing dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dari emerging market dan negara berkembang. Dan sekarang sudah banyak dibuktikan bagaimana perusahaan-perusahaan elektronik Korea Selatan itu bisa take over dominasi Jepang di tahun 80-90-an, dari negara berkembang take over industri otomotif, mengalahkan Chrysler, Ford, dan General Motors di Amerika Serikat. Semuanya bukan berdasarkan environment perusahaan itu, tetapi berdasarkan internal organization dari perusahaan itu. Ada pertanyaan? Paham. Terima kasih. Bagus Pak Prof. Ya, berikutnya. Lanjut ya. 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 Pak Prof.
Ya Pak Prof. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, bedanya corporate dan business strategy ya. Ya. Kalau strategy deals with the ways in which a single business firms or an individual business unit of a larger firm competes within a particular industry or market. Kalau corporate strategy deals with the ways in which corporation manage a set of businesses together. A set of business. Oke. Jadi portofolio industri, ya, portofolio perusahaan. Jadi kalau misalnya urutannya corporate, bisnis, fungsional gitu ya, Prof? Iya. Nah, kalau perusahaan single perusahaan, dia nggak punya holding, ya corporate strategy itu ya bisnis strategi juga, jadi satu. Iya. Next. Nah, sekarang bagaimana mengukur level dan tipe diversifikasi, gitu ya? Apakah perusahaan-perusahaan kita lebih punya dari 1-2 perusahaan, itu bagaimana untuk mengukur tingkat diversifikasinya, gitu ya? Kalau bisnis ada low level of diversification, ada moderate to high level of diversification, ada very high level of diversification. Kalau low level of diversification itu single business, more than 95% of revenue comes from a single business. Itu single business. Misalnya Anda punya perusahaan, kembali lagi perusahaan furniture, 95% pendapatan Anda itu dari usaha furniture, 5%-nya mungkin deposito, mungkin Anda punya saham, dapat dividen, perusahaan lain gitu ya. Ketika Anda punya 95% revenue datang dari single business gitu ya, meskipun Anda punya perusahaan B hanya 5%, tapi Anda dikategorikan sebagai single business atau low level of diversification. Tapi ada juga low level of diversification yang dominant business. Antara 70-95% revenue datang dari single business. Jadi Anda punya pabrik sepatu dan Anda punya toko sepatu. Selain toko sepatu, Anda juga jual ke toko yang lain. Jadi total pendapatan grup Anda itu 10-25% dari sepatu itu. Anda punya pabrik sepatu, punya toko sepatu, tapi nature bisnis Anda adalah dominan bisnis, yaitu di pabrik sepatu. Kenapa? Karena revenue Anda mayoritas 70%-95% itu dikontribusikan oleh pabrik sepatu. Nah, kemudian ada moderate to high level of diversification. Ada related constraint, ada related link. Jadi related constraint itu antara perusahaan A, B, dan C itu 70% revenue datang dari unit usaha yang dominan, tetapi usaha-usaha Anda yang lainnya itu terkait secara produk, teknologi, dan jalur distribusi. Kalau related link sama 70%, tetapi tidak semuanya terkonek, gitu ya. Misalnya Anda punya pabrik sepatu, punya toko sepatu, pinggirnya ada lahan untuk buka restoran, gitu ya. Jadi itu related link, tapi bukan related constraint. Oke. Kemudian ada very high level of diversification unrelated, gitu ya.
Jadi ya semuanya, Anda punya pabrik sepatu, punya restoran, kemudian punya bank berkreditan rakyat, ya sudah. Tapi tidak saling berkaitan ya. Ya, satu industri sepatu, satu retail, satu BPR. Pak Prof, bisa dijelaskan lagi related constraint, Pak Prof? Related constraint, Anda punya pabrik sepatu, Anda punya toko, Anda punya penyamakan kulit. Apa? Terakhir, Pak Prof? Ya. Penyamakan kulit ya, toko, sepatu, sama penyamakan kulit. Terkait satu sama lain kan? Iya. Tapi kalau yang di bawahnya, yang related link, pabrik sepatu, toko, restoran. Kalau berarti related constraint hampir mirip seperti tadi penjelasan hulu hilir ya, Prof? Iya, tapi bisa hulu hilir, bisa horizontal. Gitu. Oke. Lanjut Pak Prof. Ya, terus ini sampai jam berapa kalau apa namanya beginian ya? Sama Prof. Monggo Prof ngikut. Ikut. Ya Pak Prof, bebas Pak Prof. Nah, kira-kira mana yang paling outperform? Specialized companies atau diversified companies? Nah, ini tergantung zaman, Prof. Hah? Tergantung zamannya. Nah, ini tergantung zamannya, benar. Zamannya betul. Misalnya tahun 49, 54, 59 sampai 64 itu specialized companies. Itu yang apa namanya? Outperform. Tetapi mulai tahun 69, 74 gitu ya, itu yang related apa namanya? Diversified companies. Penjelasannya macam-macam. Karena memang tahun 49, 54, 59 sampai 64 ini pasca Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Yang muncul adalah specialized companies dulu. Kemudian dari mulai tahun 64 ketika industri sudah mulai konsolidasi, ada merger, ada akuisisi, maka bentuknya diversified companies, gitu ya. Yang memiliki capital jauh lebih besar, bisa meng-hire the best people. Gitu ya. Betul. Jadi tergantung zamannya. Next. Dan itu tergantung negaranya juga nggak, Prof ya? Tergantung negaranya juga. Kayak di Indonesia mungkin lebih terlambat sekian tahun gitu ya, Prof mungkin. Ya. Kuadran. Next. Ini ada nih Pak Prof, yang mengenai kuadran nih. Sudah Pak Prof? Udah. Sudah. Nah, ini ada beberapa apa namanya? Tipologi ya. Tadi kan di awal ada yang menyampaikan terkait dengan tipologi. Kalau misalnya produk dan market gitu ya. Kemudian ada new product, kemudian juga ada market, ada yang related teknologi, ada yang unrelated teknologi. Yang di bawah ada horizontal integration, ada vertical integration, backward forward. Tadi kita juga sudah singgung ya. Next. Oke, kurva linear. Ya, kalau Heath et al. Tahun 2004 itu bilang bahwa sebenarnya secara average antara bisnis related dan unrelated bisnis mana yang lebih perform. Kalau Heath et al. Tahun 2004 bilang yang related constraint bisnis itu yang jauh lebih outperform dibandingkan dengan dominant bisnis dan unrelated bisnis. Kira-kira unrelated bisnis kenapa? Menurut Heath et al. Tahun 2004 itu apa namanya?
di bawah yang related performance-nya. Mungkin tidak bisa ini Prof, saling memberikan nilai tambah. Kalau dia related kan dia bisa saling memberikan nilai tambah. Kalau related lebih kepada mencapai economic of scale sih, Prof. Iya. Prof, nanya Prof. Iya. Misalkan tadi kan ada sesuai dengan zamannya Prof, antara related ataupun unrelated. Seandainya pada waktu itu kan ada tadi Prof sampaikan setelah perang gitu ya, perang. Artinya kan seandainya dengan kondisi saat ini misalnya Prof ada corona ya, yang bisnis saham juga drop semua, bisnis juga sekarang kelimpungan gitu Prof. Kira-kira misalnya nih mungkin sedikit hubungan dengan ini Prof. Perusahaan-perusahaan yang eksis nanti ke depan 5-10 tahun lagi adalah yang tetap related atau unrelated kira-kira Prof? Dengan setelah kejadian virus corona yang artinya yang seluruh dunia gini Prof. Iya, jadi kalau intensitas persaingannya tidak ketat, yang unrelated business bisa jadi gini. Kenapa konglomerasi itu sebagai model bisnis berkembang di tahun 70-80-an? Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Korea Selatan, Chaebol itu juga konglomerat. Kalau kita lihat di Amerika Serikat juga konglomerasi juga di sana ya. Kenapa waktu itu modelnya adalah konglomerasi? Dan kenapa tahun 90-an, kalau kita flashback di tahun 90-an, itu kan banyak buku-buku, banyak penelitian, kalau kita masih ingat, yang menganjurkan judulnya The End of Competition, The Death of Competition, gitu ya. Small is beautiful. Kemudian restructuring, right sizing, downsizing, gitu ya. Itu siapa Hamad meninggal itu bisnis proses engineering atau namanya. Ya, kenapa faktor apa yang membuat tiba-tiba ada semacam reverse gitu ya dari konglomerasi yang knowledge-nya tersebar, teknologinya tersebar, tiba-tiba menganjurkan ke tadi right sizing, downsizing, beautiful sebelum krisis. Oh, sebelum krisis ya. Adalah intensitas persaingan. Oh, oke. Jadi jadi begini, tahun 70-80 itu demand exceed supply. Apapun yang kita produksi tahun 70-80, market absorb. Tapi ketika normal profit itu tinggi, maka attract new entrants. Yang tadinya kita produsen setrika, nggak ada di gudang, nggak memikirkan inventory, tapi tiba-tiba pesaing banyak, konsumen mendapatkan banyak alternatif, ya kan? Sehingga produk kita ada lag time untuk bisa diabsorb, sehingga kita perlu inventory, sehingga muncul inventory cost. Kemudian advertising menjadi mahal karena cost of competition yang semakin tinggi. Nah, ini menggerus banyak profit konglomerasi. Dan ketika unit usaha yang tadinya mudah, asalkan kita bisa memproduksi pasti diserap oleh market, sekarang harus dipikirkan secara serius, gitu ya. Cost wise, yang tadinya besar, giant, sekarang perspektifnya adalah small. Yang penting tangkas lincah untuk merespon setiap perkembangan environment. Jadi ketika kelemahan dari konglomerasi adalah tidak sinergi, tadi disampaikan, tidak saling menguatkan, tidak ada share kompetensi, teknologi, capability, knowledge, dan ketika cost of competition-nya semakin tinggi, maka dia rentan terhadap persaingan.
dibandingkan dengan perusahaan yang fokus gitu ya. Day to day-nya yang mikirin tentang hal itu. Iya. Nah, dominan tentu skopnya kecil, unrelated, tidak terkait satu sama yang lain dan tidak saling menguatkan. Ini yang membuat Heath et al. Tahun 2004 tesisnya adalah yang related, yang jauh lebih kuat, jauh lebih outperform. Prof, saya boleh nanya nggak, Prof? Ya. Kalau secara teori kan memang related dan unrelated memang akan lebih menarik yang related ya, Prof. Tetapi kan pada level tertentu mungkin akan melihat, saya nggak tahu ya, mungkin kayak misalkan CEO Astra ataupun CEO Sinarmas pasti akan melihat follow the money kan, di mana di situ bisnisnya sedang menarik pasti dia akan masuk walaupun bisnisnya nggak berhubungan sama core bisnis yang selama ini sudah mereka lakukan. Nah, mungkin kalau saya boleh tahu, Prof, faktor apa di samping urusan profit dan revenue yang gede itu, hal-hal lain apakah yang kira-kira oh ini boleh nih kita masuk ke bisnis ini, oh ini nanti dulu nih. Kadang-kadang kan kalau ngelihat gitu kan cuman berdasarkan intuisi kan, tapi kan nggak mungkin kita udah kuliah strategik hanya menerjemahkan itu intuisinya si CEO nih untuk bisa masuk di bisnis. Kalau Penrose sejak lama sudah menulis limit of growth. Jadi kayak karet gitu, kita tarik gitu ya, kan ada batas muainya. Jadi kalau batas muai itu sudah kita lewati dan karetnya masih terus kita tarik, maka yang terjadi adalah putus. Begitu juga usaha. Nah, batas muai dalam organisasi perusahaan itu apa? Itu adalah administration cost, complexity of the firms, gitu ya. Misalnya begini, Anda bisa saja beli banyak perusahaan, gitu ya. Jadi Anda sedang menarik karet itu, tapi sampai rentan kendali Anda tidak memadai. Bukti rentan kendali memadai dan tidak memadai apa contohnya? Fraud di perusahaan. Ketika di perusahaan, banyak perusahaan Anda terjadi fraud di mana-mana, dari yang mulai kecil sampai penyalahgunaan kewenangan, prosedur tidak dijalankan, maka ya, silakan Pak Prof. Silakan, Prof. Maka pada satu titik itu Anda harus berhenti untuk ekspansi. Dan yang harus Anda lakukan adalah konsolidasi, menata kembali organisasi, gitu ya. Dan dicari kenapa rentan kendali, rentan kontrol itu tidak bisa berjalan optimal. Apakah bisnisnya sudah terlalu jauh? Apakah memang bukan kompetensi kita, gitu ya? Apakah memang kita hanya melihat dari sisi monetari saja, tetapi dari sisi kompetensi, dari sisi keterkaitan, tidak ada value added dari tadi ya, industri utama, perusahaan utama, maka banyak perusahaan-perusahaan yang mengambil sikap itu dilepas saja. Dan kita perkuat ekosistem yang saling mendukung. Kalau itu belum terjadi, nggak apa-apa, kita masih terus ekspansi. Sama seperti yang dilakukan Astra, misalkan melepas Bank Permata, kemudian malah akuisisi tambang emas gitu kan. Iya. Terus kayak, kadang ya dulu Bang ya, Astra ya, di awal-awal. Yeah. Jadi, kenapa? Karena memang Astra nggak punya kompetensi untuk industri perbankan. Betul. Gitu. Jadi, misalnya CT punya Bank Mega, dia punya industri media. Sejauh CT bisa mengontrol, rentang kendalinya bisa dilakukan, nggak apa-apa. Tapi kalau rentang kendalinya sudah terjadi dan tidak bisa dikelola, ya harus kembali ke core bisnis. Prof, nanya Prof. Ya. Saya Budianto, Prof.
Ya, apakah bisa disampaikan bahwa konglomerasi bisnis berkembang pada suatu zaman ketika ada hubungannya dengan politik juga, Prof? Artinya politik ekonomi, apakah pemerintahannya stabil selama 20 tahun misalnya? Artinya begini, di zaman era Pak Harto, misalnya selama 30 tahun, itu banyak menghasilkan konglomerasi, Prof. Karena pada waktu itu memang ya periode daripada kepemimpinan Pak Harto lama sekali yang banyak menemukan konglomerasi. Tapi di era sekarang di digital teknologi seperti saat ini misalnya begitu, yang persaingan sangat cepat atau pemerintahan cuman 2 periode begitu ya misalnya, sudah mengurangi hal seperti itu, Prof. Pertama, kalau kita dari sisi strategic management ya, kalau nggak salah kan ada sesi entrepreneurship juga ya. Strategic entrepreneurship. Strategic entrepreneurship. Jadi strategic management plus entrepreneurship jadi strategic entrepreneurship. Ya. Dalam strategic entrepreneurship sebenarnya regardless bentuk pemerintahnya seperti apa, perusahaan harus berkembang. Jadi itu prinsip utama ya kalau kita dalam perspektif strategic management. Apakah kita hadir di kepemimpinan terpusat, terkendali, demokratik, aristokratik gitu ya. Kita bisa survive. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya sejarah perusahaan konglomerasi tidak selamanya itu dibangun oleh corak kepemimpinan yang terpusat. Oke. Kalau kita lihat General Electric di Amerika itu konglomerasi juga, tapi kan mereka demokratik ya. Iya. Ya tetap ada antitrust law di Amerika gitu ya, mencoba untuk mendekapitasi rantai nilai proses perusahaan agar tidak merugikan konsumen, transfer pricing, tidak merugikan, tidak valid against competition gitu ya. Tapi kalau kita lihat konglomerasi di Amerika Serikat itu mereka berkembang sebelum Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan paskanya di era demokratik. Kalau kita lihat Asia, terutama Indonesia, Thailand, Filipina, Korea Selatan, memang banyak studi yang menunjukkan bahwa ada memang kelompok-kelompok usaha yang diberikan konsesi khusus. Jadi bukan demokratik atau terpimpin sebenarnya, tapi konsesi. Di awal-awal kritikal negara tersebut mulai membangun. Jadi pertanyaannya adalah kita mau distribusi resources bangsa ini ke semua orang, berarti garami air laut, atau kita pilih beberapa orang yang kita anggap layak, cocok untuk mengembangkan bisnis dan nanti akan berpartner dengan pemerintah. Nah, opsi yang kedua ini yang diambil. Jadi misalnya ya Nur Salim, Lim Soo-yong gitu ya, William memang adalah orang-orang yang ditunjuk, diberikan privilege untuk mengembangkan sebuah bisnis yang dibutuhkan pada saat itu yang negara belum mampu, BUMN belum mampu untuk menjalankan. Nah, setelahnya ketika konsesi-konsesi itu tidak diperbolehkan, yang terjadi adalah market base. Ada bisa jadi konglomerat, tentu tanpa melalui konsesi yang formal ya. Jadi konsesi yang di bawah meja gitu ya. Dengan DPR, dekat dengan penguasa gitu ya. Lebih cepat gitu ya. Dapat konsesi yang privilege gitu. Tapi biasanya ini kan ada kaitannya dengan biaya politik gitu. Jadi hidden transaction, hidden privilege ketika era transparansi, era good governance itu semakin dikikis sebenarnya. Jadi kalau Anda mau jadi konglomerat, ada konglomerat yang fight di market sekarang.
Kalau dulu bisa konglomerat dari konsesi ya. Konsesi Pak Prof, dapat konsesi. Apa? Dapat konsesi kalau dulu konglomeratnya Pak Prof. Iya. Kalau sekarang harus market base kompetisi. Iya betul. Habis lembur. Ada privilege-nya, ada privilege network. Anda kenal dengan SoftBank, pemiliknya SoftBank. Anda kenal dengan pemiliknya Alibaba. Anda kenal dengan secara pribadi dengan Bill Gates. Itu konsesi itu. Tapi konsesi market base ya, privilege itu. Iya, iya. Dan itu yang terjadi sekarang di market. Kenapa sovereign wealth fund, kemudian kenapa Gojek itu dengan mudah dapat racing fund gitu ya. Di belakangnya ada North Star siapa gitu ya. Kemudian jaringan dia di global seperti apa. Iya. North Star itu siapa, Prof? Duh, maaf, jadi penasaran, Prof. Patrick Waluyo. Ya, Patrick Waluyo betul. Pak Prof ini tahu. Ya, hari itu kan sebuah privilege itu ya, sebuah network ya. Yang jelas network itu nggak bisa kita tap, gitu kan? Berarti itu resource juga ya, Prof? Itu resource juga. Relation resource gitu ya, Prof? Iya, itu resources. Prof, ada tambahan, Prof. Ada teman menyampaikan ketika Gojek membangun bisnis di Indonesia, itu bersama dengan Grab di Malaysia, membangun juga. Mereka disampaikan karena ada teman ini, beliau memang petinggi dulu di Samudra Indonesia, managing director di sana, mengatakan bahwa dua-duanya yang membangun ini adalah alumni Harvard gitu loh. Jadi seandainya pun Anda membangun sistem operation seperti Gojek misalnya pada waktu itu gitu ya, ketika Anda bukan alumni Harvard, mungkin venture capital tidak percaya dengan Anda. Apakah juga itu bisa ada benar juga bagian dari koneksitas, Prof ya? Ada benernya. Nanti Anda alumni UI gitu ya, Anda akan dapat sistem alumni UI gitu. Iya, privilege ya. Privilege juga gitu. Thank you, Prof ya. Iya. Karena endowment fund Harvard kan juga cukup besar ya. Iya, iya. Dan endowment fund Harvard kan juga masuk ke venture capital di mana-mana. Setuju, Prof. Dan ketika Anda alumni, maka Anda bisa akses ke venture capital yang mengelola dana Harvard itu. Iya, iya. Iya. Ya, karena mereka berdua alumni Harvard ya. Ya. Next, Pak Mike. Udah selesai ya? Belum selesai, Pak Prof. Menarik ini, Prof, menarik. Menyimak, Prof. Tadi yang tadi saya sampaikan hierarki dari corporate strategy proses, ada level corporate, ada bisnis, ada fungsional, ada structural conditioners, ada strategic formulation, ada strategic programming, ada strategic operational and budgeting. Ini framework, salah satu framework yang dikembangkan oleh Hicks and Majroof tahun 84 ya. Bagaimana proses antara corporate, bisnis, dan fungsional. Visi ditetapkan di level corporate, kemudian postur dan planning guidelines itu di level bisnis, kemudian bagaimana visi itu melingkupi guidelines dan sampai level operasional dan budgeting. Itu bukan hanya berhenti di visi, tapi sampai level budgeting dan operational budgeting. Nah, mungkin sekarang ini banyak perusahaan yang sudah mulai melihat kembali, merevisi budget 2020 ya, dengan corona. Betul, Prof. Baru aja minggu ini ngerjain, Prof. Diminta, Prof.
Ya, merevisi gitu ya, target, asumsi. Betul sekali. Oke, ada pertanyaan? Prof, posisi taktikal itu di sini tampaknya di mana ya, Prof, berarti? Taktikal ada di fungsional ya. Kelompok fungsional, oke. Perspektif corporate bisnis taktikal. Prof. Mau nanya, Prof. Ya. Kalau melihat akhir-akhir ini kan banyak perusahaan yang modelnya itu kayak venture capital ya, Prof ya. Jadi dia invest, kemudian kalau misalkan bisnisnya udah bagus dia jual, kemudian dia invest lagi di tempat lain gitu kan. Iya. Nah, kalau apa istilahnya dari pendekatan secara ilmu strategiknya itu sebetulnya sudah apa ya istilahnya, sudah ada jurnal yang membahas terkait itu atau masih belum banyak ya, Prof ya? Gimana? Kalau untuk perusahaan venture capital, Prof. Iya. Kan saya lihat nih akhir-akhir ini makin banyak ya, maksudnya perusahaan-perusahaan baru startup yang ya, Pak? Ya betul, yang membiayai startup, bahkan Astra International aja ikut dalam apa namanya konglomerasi untuk masuk ke Gojek segala macam gitu kan. Kalau dari sisi strategic management juga dibahas khusus ya, Prof. Ada jurnal yang membahas terkait venture capital. Sudah banyak ya venture capital. Tergantung dari sudut mananya di analisanya ya. Jadi apakah di keputusan, saya pernah membimbing Pak siapa itu ya, yang sekarang jadi direktur venture capitalnya Bank Mandiri itu, untuk buy and sell di venture capital, keputusan strategis. Jadi kapan kita harus membeli masuk dan kapan kita harus menjual venture capital. Udah banyak. Oke, thank you, Prof. Nanti saya coba cari-cari juga. Ya. Prof mau tanya, tadi kalau yang innovation harus terus-menerus itu, kalau hubungannya sama life cycle itu yang S-curve, terus S-curve lagi gitu bukan, Prof? Ya, apa? Kalau ada papan enak bisa jelasin deh. Gak ada papan jelas. Tapi maksudnya gitu kan, Prof. Jadi S-curve-nya belum habis, dia harus terus create another CA gitu untuk another S-curve untuk innovation, continuous innovation itu, gitu kan prinsipnya ya, Prof? Ya. Jadi harus permanen dilakukan. Oke. Sip. Thank you, Prof. Life cycle. Minggu depan presentasi ya, dibagi grup. Oke, Prof. Yep. Dari mana Pak Prof? Bahannya dari mana Pak Prof? Kan di ininya udah dibagi. Silabus ya. Jurnal ya, Prof. Silabus aja ya, Prof. Silabus. Ya, jurnalnya udah ada belum ya? Sudah ada di silabus. Di silabus ada. Jurnalnya ada di silabus. Betul, di silabus ada jurnalnya. Ada jurnalnya. Di silabus ada list ada jurnalnya. Pak. Ya, maksud belum di-download gitu, belum ready. Harus maksudnya bilang saya tahu ada apa PDF-nya itu loh pokoknya. Pakai ProQuest saja ada kok. ProQuest ya Pak. Iya, ProQuest sama Gstore. Iya. Itu berarti Prof presentasinya 2 kali ya kalau menyesuaikan dengan grup yang kemarin itu kan soalnya 10. Jadi gini, jadi 2 kali. Satu kelompok 2 kali gitu kalau seperti pembagian kelompok yang kemarin gitu ya, Prof. Ya, boleh. Jadi ini kan tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini langsung bagi 6 aja. Ya, bagi 6. Bagi 6 aja udah. Masing-masing kelompok Gak 1 kali. Masing kelompok 1 Diana kayak waktu itu aja. Nggak bisa Pak, kan orangnya cuma berapa? Orangnya nggak muat. Ya orangnya berapa sih kita?
12. 10 kalau nggak salah. 10 kalau dibagi 6 berarti ada yang 1, ada yang 2. Atau gini, dibagi 5 Pak Prof, nanti ngisi lagi di terakhir penutupan Pak Prof. Ya, setuju. Ya, boleh. Ya, kalau gitu bisa. Nanti ngisi lagi ya di bagian penutupan. Ya, Kan perlu juga pencerahan dari Pak Prof. siap. Tapi Jadi- mudah-mudahan bisa kuliah tatap muka, Prof. Biar Iya, seru. kita berapa lama lagi nih? Enggak. Kayaknya sampai semester ini nggak bisa ya Pak Prof. Sesuai dengan SK. Saya lihat dari rektor itu, apalagi situasinya masih belum jelas nih kayaknya. Iya. Ya, Ini udah keluaran dari SK Menhub tuh supaya melarang H-7 mudik loh Pak Prof. iya. Iya. Ini masih Mei, itu Lebaran Mei itu. Kalau dari Pak Doni Monardo sampai akhir Juni loh. Iya. Itu, Iya. Ya, mudah-mudahan kita sehat semuanya lah ya. iya paling penting. Amin. Prof. Iya. Semuanya Pak Prof. Jadi nggak apa-apa. Nanti kita presentasi di itu tinggal kita ngajuin. Boleh. Iya. Banyak lah. Kita banyak manfaatnya lah ketemu. Kuliah yang sudah pakai jarak jauh ini kuliah apa aja? Kita kemarin Pak Prof yang pertama adalah metode penelitian Ibu Sari kualitatif. Kemudian ada terakhir kan Pak Haris itu kemarin kuliahnya ada tambahan karena waktu itu baru pertemuan ke-7 2. Kemudian Ibu Prof Riani untuk TOB. Kemudian Ibu Sari lagi untuk tulisan disertasi hari Kamis kemarin yang terakhir. Kalau metode kualitatif sudah 2 kali, besok yang ketiga kali Pak Prof. Lagi dengan Pak Budi, paruh kedua B. Teori dan behavioral. Gimana ya? Teman-teman absennya gimana? Kenapa Pak Prof? Absen. Di sini ada Pak Herman kok Pak Prof. Oh, ada Pak Herman. Ada Pak Herman diundang. Nih Pak Herman, nah itu Pak Herman tuh. Pak Herman, absennya gimana? Di screenshot. Oh, di Mau di print screen. Iya. Di print screen. Nah, ada. Yang muncul. Kayaknya masuk semua nih, Prof. masuk semua ya. Saya pasti ada terus Pak Prof. Maaf ya. Saya akan ngatur ini semua pasti ada. Manapun pasti ada. Prof. Iya. Ya, kalau begitu cukup kali ya malam ini ya. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sehat, Prof. Ya, terima kasih. Sehat, Prof. Hari Terima kasih. Malam. Oh, Ya, terima kasih, Prof. Udah ya. Makasih ya Mbak Diana. Bye. Thank you, Bu Retno, Bapak-bapak. Terima kasih semua, salam sehat selalu. Ya. Gimana ini caranya? Tinggal dimatikan Ibu. Oh iya. Paling terakhir aja, Bu. Nungguin kelasnya kosong. Mau? Saya bagian motret-motret aja. Emang beda. Budian, rekonfirmasi dong. Iya, bentar, ini gue bingung ngomong ini. Iya Bu, ini grupnya si Ibu. Bu Retno masih ngomong. Iya Bu Retno. Enggak, rekonfirmasi ini berarti kalau melihat dari Kalau yang itu kita berdua ya. ya, Dadah. ya makasih. Iya Bu. Enggak apa-apa. Ini rekonfirmasi. Kalau dilihat dari yang tabelnya ini, berarti kita pakai yang itu ya, aku tak apa ya, share ya berarti.